Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Nur Aulia, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul Kaidah Bahasa Indonesia Penulisan Huruf. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis huruf itu. Nah, jenis-jenis huruf itu ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Adapun huruf-huruf abjad yaitu 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, adapun huruf-huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, contohnya yaitu api, A yang berada pada awal kata. Berikutnya huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu adalah huruf-huruf misalnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Contohnya pada P yang terletak pada awal kata. Kemudian yang berikutnya adalah huruf diftong. Huruf diftong itu yaitu I, O, Au. Contohnya saudara, kata au yang terletak pada tengah kata. Nah, berikutnya adalah gabungan huruf konsonan yaitu S, Y, N, Y, N, G, K, H. Nah, ini adalah huruf-huruf gabungan huruf konsonan. Contohnya akhir, KH yang terletak pada tengah kata. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait penulisan huruf, bagaimana cara menulis huruf kapital. Nah, terkait huruf kapital ini masih banyak orang yang susah menerapkannya atau susah bagaimana cara penulisan hurufnya. Mungkin karena terpengaruh kebiasaan atau memang belum mengetahui bagaimana cara penulisan huruf kapital yang baik dan benar. Nah, adapun kaidah penulisan huruf yang baik dan benar yaitu pertama, huruf kapital dapat dipakai sebagai awal kalimat. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Nah, huruf pertama dalam kalimat ini yaitu ibu. I-nya harus ditulis dengan huruf besar. Kedua, huruf kapital dapat ditulis sebagai huruf pertama dalam petikan. Misalnya, ibu bertanya, kapankah kamu pulang? Nah, setelah tanda petik ada kata kapan. Kata kapan ini huruf K-nya harus ditulis dengan huruf besar. Nah, yang ketiga adalah huruf kapital dipakai sebagai ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan. Misalnya, ya Allah, berikanlah rahmatmu. Nah, kata Allah pada kalimat ini huruf A-nya harus ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang keempat adalah huruf kapital dipakai sebagai penulisan nama jabatan, pangkat, tapi diikuti dengan nama orang. Contohnya, upacara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kata presidennya huruf awalnya adalah huruf besar, yaitu P besar. Nah, sedangkan kalau tidak diikuti dengan nama presidennya, misalnya upacara dipimpin oleh presiden, tetap huruf pertama dari presiden ini tetap ditulis dengan huruf kecil. Nah, kemudian yang kelima adalah kata Van, Den, Bin, dan Ibnu tetap ditulis huruf kecil jika dia berada di tengah kalimat, tetapi jika dia berada pada awal kalimat dia akan ditulis dengan huruf besar. Contohnya, toko tanam paksa adalah Van Den Bosch. Nah, karena Den yang berada di tengah kalimat, jadi dia tetap ditulis dengan huruf kecil. Nah, kemudian yang keenam adalah huruf kapital dapat ditulis sebagai nama suku, nama bangsa. Contohnya, aku berasal dari suku Bugis. Huruf pertama dari kata Bugis ini ditulis dengan huruf besar. Nah, kemudian yang ketujuh adalah huruf kapital dapat digunakan sebagai penulisan nama tahun, nama hari, dan nama peristiwa. Contohnya, hari Senin. Kata Senin ini ditulis dengan huruf awalnya ditulis dengan huruf besar. Tahun Hijriah. Kata Hijriah huruf awalnya ditulis dengan huruf besar.
perang candu. Kata candu, huruf awalnya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, yang berikutnya adalah menunjukkan nama khas geografi. Huruf kapital dapat digunakan sebagai menunjukkan nama khas geografi. Contohnya, Danau Ranau berasal dari Pulau Sumatera. Namun, jika tidak menunjukkan nama khas geografi, kata danau, teluk, pulau tetap ditulis dengan huruf kecil. Yang berikutnya adalah huruf kapital ditulis sebagai nama diri atau diri geografi yang kata terdahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya ukiran Jepara. Kata Jepara pada huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang berikutnya adalah huruf kapital tidak ditulis sebagai nama diri atau diri geografi untuk menjelaskan nama suatu jenis. Contohnya nangka Belanda, tetap ditulis dengan huruf kecil. Nah, yang berikutnya adalah huruf kapital dapat digunakan sebagai nama lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Contohnya ayahku pergi ke dinas sosial. Nah, kata dinas sosial, huruf depan dari kata dinas sosial ini harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian huruf kapital dapat digunakan sebagai nama buku, nama majalah, nama surat kabar. Contohnya, aku membeli buku bahasa Indonesia. Nah, kata bahasa Indonesia dalam penulisannya harus kata awalnya atau huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang berikutnya adalah huruf kapital dapat ditulis sebagai huruf awal nama gelar. Contohnya Profesor Dr. Irawan MPD. Kata profesor dalam nama ini huruf P-nya harus ditulis dengan huruf besar. Nah, yang kemudian adalah huruf kapital dapat digunakan sebagai penulisan hubungan kekerabatan seperti saudara, adik, kakak, ibu, dan ayah. Nah, contohnya adalah saudara saya membelikan saya buku. Nah, kata saudara pada kalimat ini huruf H-nya harus ditulis dengan huruf besar. Nah, yang terakhir adalah huruf kapital dapat ditulis huruf awal unsur nama orang. Misalnya Wahda Nur Aulia. Kata W, N, dan A pada awal kata dari nama ini harus ditulis dengan huruf kapital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emisan, saya dari kelompok 3. Teman kelompok saya atas nama Wahda Nur Aulia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dan meringkus sedikit dari kaidah kebahasaan itu sendiri. Yaitu saya mendapatkan 2 tugas atau materi, selebihnya teman kelompok saya yang menjelaskannya. Yaitu saya mendapatkan huruf miring dan huruf tebal. Baik, saya akan menjelaskannya. Langsung saja, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan apa itu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu sendiri adalah seperangkat aturan dalam berbahasa secara tabu, baik itu tertulis ataupun lisan, yang pastinya menuntun kita dalam berbahasa yang baik dan benar. Oke, langsung saja saya akan masuk ke dalam materi pertama sebagai tugas saya, yaitu penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring itu sendiri bisa dipakai dan diaplikasikan dalam menuliskan judul buku, judul makalah, judul koran yang dikutip dari tulisan, termasuk dalam daftar pustaka juga. Contohnya novel Harry Potter laris di pasaran. Harry Potter ini di restyle menjadi tanda miring ataupun dia bentuknya miring gitu. Dari indikasi kemiringan kata itu bisa memfokuskan para pembaca bahwa ya, ini Harry Potter, yang sedang dibahas adalah novel Harry Potter. Yang kedua itu huruf miring bisa diaplikasikan untuk menegaskan sesuatu atau mengkhususkan sesuatu, baik itu kata, kalimat, kelompok kata, atau kita sedang terlibat dalam sebuah forum dialogi atau conversation itu dengan seseorang. Misalkan contohnya seperti sudah saya katakan tidak, sekali lagi tidak, camkan itu. Artinya si dialoger ini itu mengatakan bahwa ya dia tidak mau gitu memberikan kita indikasi atau peringatan kepada lawan bicaranya bahwa dia tidak mau, notisnya itu seperti itu, dia tidak mau.
Oke, yang ketiga itu huruf miring, bisa dipakai dalam menuliskan atau mengatakan, mengungkapkan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalkan dalam bahasa Inggris ya, warning. Warning itu pastinya kita diberikan sebuah peringatan atau sifatnya retoris gitu, retorika. Kemudian yang kedua juga jangan buang sampah sembarangan. Pastinya ini sering kita jadikan kebiasaan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu huruf tebal. Mirip-mirip dengan huruf miring yang tadi karena ini kurasa sekontras gitu loh. Saya rasa sekontras. Maka dari itu huruf tebal ini bisa diaplikasikan atau diaktualisasikan dalam menuliskan judul buku, makalah, daftar isi, dan lain-lain. Contohnya itu daftar isi yang dikonversi dengan huruf tebal atau ditebali gitu. Yang kedua, huruf tebal. Sedikit pengecualian dari huruf miring tadi, yaitu huruf tebal sekarang itu tidak dipakai dalam menegaskan atau mengkhususkan kata, kalimat atau percakapan terhadap seseorang. Dan untuk keperluan itu biasanya hanya dipakai biasanya aturan yang dipakai adalah huruf miring, bukan huruf tebal. Sebagai contoh kesalahan itu biasanya saya tidak mengambil buku. Tidaknya ini itu ditebali atau dikonversi menjadi kata tebal. Sehingga dalam penulisan atau menurut kaidah kebahasaan itu sendiri yang cocok ataupun yang sesuai aturan itu yang dipakai adalah huruf miring. Tiga adalah huruf tebal. Dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lemma dan suplemen. Lemma itu sendiri adalah kata atau frasa masukan dari kamus. Sementara suplemen masukan kamus beserta keterangannya yang merupakan bagian dari lemma itu sendiri. Contohnya yaitu mengalah, artinya mengaku kalah. Oke, kemudian yang terakhir adalah huruf tebal biasanya dipakai dalam menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ini semacam mixi atau campuran kolaborasi antara huruf miring dan huruf tebal. Dan sebagai contohnya itu adalah kata Ramadan. Ramadan ini ditulisnya adalah tulisan miring. Kemudian pas pertengahan atau transisi atau transmisi menuju akhir atau akhiran an itu dimana hurufnya itu adalah huruf DH, Ramadan, DH itu ditulis tebal sehingga menjadi Ramadan. Oke, kesimpulan dari kelompok kami adalah ada 5 jenis huruf ya, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan huruf gabungan konsonan. Dan ada pula beberapa cara penulisan huruf ya, diantaranya penulisan huruf besar, kapitalisasi, huruf miring, dan huruf tebal seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya